rekan-rekan semua, rekan-rekan guru se-Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Nurul Asmi Chandra Dewi. Saya akan membahas untuk materi pembelajarannya untuk tema 5, tema 1, kelas 5 sekolah dasar. Untuk materi yang akan saya bahas adalah pembelajaran 4, di mana materi pokoknya ini adalah materi pokok IPS KD 3.1 dan 4.1 serta bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Untuk materi yang paling pokok yang saya bahas di sini adalah ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar kelas 5. Di situ ada nama saya, nama lengkap saya Nurul Asmi Chandra Dewi SPG, serta unit kerja saya ada di SDN Bidang 1. Merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di daerah Kabupaten Blora. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi dua. Ada yang kenampakan alam dan ada yang kenampakan buatan. Untuk kenampakan alam merupakan kenampakan yang ada di atas permukaan bumi, baik yang dataran maupun perairan. Ada contohnya. Di sini saya berikan contoh tentang kenampakan alam. Di mana yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut, yang titik tolaknya relatif rendah, yang tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada selat, ada pantai, ada sungai, ada danau. Itu merupakan contoh kenampakan alam buat siswa kelas 5. Jadi kalau kalian untuk membedakan yang dataran rendah dan dataran tinggi bisa dilihat dari penjelasan berikut ini. Kalau untuk yang dataran tinggi merupakan dataran yang terletak dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih tinggi daripada dataran rendah. Contohnya ada gunung, ada pegunungan, dan perbukitan, serta yang lain-lainnya. Kemudian setelah penampakan alam, di sini yang kita bahas yang pertama ada dataran rendah. Jadi dataran rendah ini merupakan bentang alam yang lebar dan relatif datar, seperti pada gambar yang ada pada contoh. Di sini dataran rendah terbentuk oleh beberapa proses. Yang pertama adanya erosi batu, kemudian ada erosi tanah, kemudian sedimen yang melalui gerakan es dan tanah. Dan yang kedua disebabkan oleh aktivitas vulkanis, di mana saat lava mengalir dari di sebuah wilayah, di mana lava ini kita tahu merupakan bentuk yang dikeluarkan dari adanya letusan gunung Merapi. Nah, setelah dataran rendah ini, yang kedua kita bahas adalah gunung. Ya, seperti yang kalian lihat di situ ada gambar gunung. Apalagi di Indonesia ini memiliki banyak gunung-gunung yang masih aktif sampai saat ini, yang memiliki potensi untuk bisa meletus kapanpun. Gunung ini merupakan bentang alam yang muncul setidaknya 300 meter lebih tinggi dari medan sekitarnya. Artinya, gunung ini dikatakan gunung apabila ketinggiannya lebih dari 300 meter di antara dataran di sekitarnya. Biasanya gunung ini terbentuk melalui tumbukan langsung antara lempeng-lempeng tektonik serta letusan material leleh dari perut bumi. Setelah gunung kita akan bahas lagi tentang bukit. Di mana ada gunung pasti di situ ada bukit. Nah, istilahnya seperti itu. Bukit ini merupakan bentang alam yang agak tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Walau tidak setinggi atau securam gunung, bukit memiliki puncak yang jelas. Jadi seperti pada gambar yang saya tampilkan di sini, perbukitan atau bukit ini dia tinggi, tidak setinggi gunung, tapi tidak securam gunung.
Ya, biasanya bukit ini terbentuk karena adanya gerakan konstan baru di bawah bumi atau adanya patahan dalam lantang bumi. Kemudian ada tanah, ada batu, dan ada sedimen yang tergerus akibat erosi. Setelah perbukitan atau bukit, kita lanjut ke dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan bentang alam yang terangkat yang lebih tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Beda dengan gunung ataupun bukit, dataran tinggi ini biasanya terjadi akibat adanya gerakan ke atas dari kerak bumi ataupun ada ledakan vulkanis kecil yang mengakibatkan daratan ini bentang alamnya terangkat daripada yang lain. Kemudian setelah kita membahas tentang kenampakan alam, di sini ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan ini kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kenampakan alam tadi sudah tersedia oleh alam atau sudah ada tanpa dibuat oleh manusia, kalau kenampakan buatan ini beda. Kenampakan buatan ini sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada waduk. Waduk ini berfungsi untuk irigasi. Irigasi biasanya digunakan untuk irigasi pertanian. Kemudian dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Biasanya waduk ini juga bisa dijadikan untuk tambak ikan juga biasanya. Kemudian juga tempat rekreasi juga bisa. Kemudian yang kedua ada kenampakan buatan berupa kebun binatang, di mana kebun binatang ini area yang dibuat oleh manusia biasanya digunakan untuk konservasi binatang. Hewan-hewan yang sudah mulai langka dari habitat aslinya dipindahkan ke kebun binatang agar terjaga populasinya. Untuk yang ketiga, pemukiman atau perumahan, di mana di sekitar kita seperti yang kita hadapi setiap hari, di sekitar kita ada perumahan dan pemukiman yang kita tinggali, ada tetangga-tetangga di sekitar kita, kemudian ada saudara mungkin ya. Dan yang keempat ada pelabuhan. Pelabuhan ini merupakan penampakan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia karena tujuannya untuk tempat pemberhentian kapal. Oke, dan selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Oke, yang kelima ada bandara. Bandara ini sengaja dibuat oleh manusia yang tujuannya digunakan untuk tempat pemberhentian dan pemberangkatan pada kapal terbang. Ya, betul sekali. Dan ada contoh lagi stasiun. Stasiun dibuat dengan kemajuan yang saat ini kemajuan zamannya. Ada stasiun kereta api listrik. Kalau zaman dulu kereta apinya belum memanfaatkan energi listrik ya, masih memanfaatkan energi menggunakan batu bara. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam di sekitar kita. Yang pertama ini ada kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan ketampakan alam dan ketampakan buatan. Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris. Kenapa Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris? Artinya negara Indonesia merupakan sebagian besar penduduknya atau masyarakatnya merupakan orang yang bekerja sebagai seorang petani. Iya, karena di seluruh wilayah Indonesia kalau kita hitung rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani, sehingga julukan yang pertama untuk negara Indonesia adalah negara agraris. Bisa dikatakan kalau yang kedua bisa disebut sebagai negara maritim. Biasanya negara maritim ini karena Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan. Untuk yang usaha pertanian ini, di mana kegiatannya itu merupakan kegiatan mengolah sumber daya alam tanah dan tumbuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan bahan makanan kebutuhan sehari-hari. Seperti pada gambar, ini merupakan kegiatan pertanian padi. Kalau di daerah sekitar saya, pertanian padi ini merupakan pertanian yang umum dilaksanakan bagi para petani di sekitar daerah ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan padi sebagai bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Perkebunan ini biasanya dilakukan untuk masyarakat di dataran tinggi.
Contohnya ada kelapa sawit, ada tebu, ada kopi, ada teh, ada karet, ada kopi, ada kopra. Nah, kelapa sawit ini pernah saya datang ke perkebunan kelapa sawit ini, dan ternyata itu saya kira itu punya pendek gitu, ternyata tidak. Pohonnya tinggi untuk yang sudah berumur lumayan, udah beberapa tahun itu pohonnya tinggi dan pengambilannya lumayan susah. Jadi butuh beberapa usaha untuk mengambilnya. Dan kelapa sawit ini merupakan salah satu contoh hasil perkebunan yang merupakan bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Untuk hasil perkebunan ini biasanya diekspor untuk penambahan devisa negara. Setelah ke perkebunan, kita akan membahas tentang peternakan. Peternakan ini yang umum di daerah saya ada peternakan ayam, ada peternakan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kegiatan peternakan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena kegiatan peternakan ini bisa menghasilkan beberapa manfaat untuk masyarakat sekitar. Yang pertama adalah dagingnya, daging ayamnya dihasilkan. Yang kedua, telurnya mengandung protein yang bagus yang bisa diserap oleh tubuh kita. Dan ini biasanya kita bisa jual ke masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kemudian pupuknya, pupuk untuk pupuk ayam ini bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menyuburkan tanahnya untuk yang peternakan ayam. Kemudian ya selanjutnya setelah peternakan ayam, di sini ada kegiatan ekonomi tentang perikanan, di mana biasanya ada perikanan darat, ada perikanan laut. Kalau perikanan darat ini biasanya sengaja dibuat oleh manusia, yang biasanya isinya adalah ikan-ikan air tawar, biasanya dibudidayakan di daerah danau atau sungai ataupun empang. Dan contohnya ikan yang dibudidayakan untuk perikanan darat ini ada gurame, ada mujair, ada patin, ada gabus. Untuk perikanan laut itu biasanya dibudidayakan di tambak pantai. Contohnya ada kerang, udang, dan rumput laut. Dan kemarin pernah saya melihat sebuah tayangan di mana adanya budidaya kerang hijau yang ada di daerah pantai atau pesisir laut di situ. Di situ itu ada budidaya kerang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian ada kegiatan ekonomi pertambangan. Pertambangan ini merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan. Jadi pertambangan ini tidak dapat dilihat dengan mudah karena kita perlu melakukan usaha penggalian. Karena kalau untuk yang saya berikan contoh ini merupakan pertambangan batubara. Dimana pertambangan batubara ini prosesnya agak lumayan lama juga karena butuh penggalian. Kemudian di sini contoh hasil tambangnya ada emas, ada perak, ada boksit, ada nikel, dan ada biji besi. Selanjutnya ada kegiatan perindustrian. Kegiatan industri ini merupakan kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya ada industri pesawat terbang Nusantara yang ada di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada industri kereta api yang ada di Madiun, Jawa Timur dan Yogyakarta. Ada industri kapal di Semarang, Jawa Tengah. Ada industri gas alam di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi perhutanan. Karena Indonesia memiliki kondisi iklim tropis, jadi hal ini dapat menunjang perkembangan hutan tropis sehingga dapat menghasilkan sumber daya alam yang melimpah seperti damar, karet, rotan, dan getah atis. Saya kira cukup sekian tampilan beberapa materi dari saya.
ya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.